Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Xiaomei sekarang adalah orang terendah di tim. Itu pasti akan menjadi orang terakhir yang menembus segmen ke-20 dari tubuh sihir. Pada titik ini, Zhu Xiaomei tidak punya pilihan. Bagaimanapun, orang lain mulai berkultivasi dari lebih dari 10 segmen tubuh sihir, tetapi Zhu Xiaomei memulai dari 3 tahap tubuh sihir. Kesenjangan ini jelas, tetapi Zhu Xiaomei ingin mencoba yang terbaik untuk mengejar ketekunan dan kerja kerasnya. Jadi Zhu Xiaomei hanya mengobrol dengan Zhu Hengyu setelah beberapa kata. Saya memasuki ruang pelatihan dan terus berlatih keras. Melihat bahwa semua orang mulai memasuki kondisi kultivasi, Zhu Hengyu tidak lagi menunda, memasuki ruang kultivasi, dan memperbaiki tungku ratusan ribu trik. Lalu, Zhu Hengyu menelan eliksir dan memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu, dan semua orang terbenam dalam praktik siang dan malam, yang berlangsung selama 3 bulan. Suatu malam, ruang pelatihan Zhu Hengyu, ada gelombang sihir yang menakutkan. Latihan semua orang secara paksa terganggu. Kali ini pusaran Zhu Hengyu sangat kuat. Seluruh formasi kuno mulai berakselerasi dengan pusaran energi sihir ini. Arai kuno semakin cepat, bisa dipastikan bahwa banyak energi magis akan berkumpul di gubuk ini di posisi arai. Ini adalah terakhir kali Zhu Hengyu memacu arai kuno untuk mempercepat. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Energi sihir berkumpul kali ini, semua dengan cepat bergabung ke tubuh Zhu Hengyu. Energi ajaib dari seluruh arai mengalir sangat cepat dan sangat tidak stabil. Sisa orang berjuang untuk Zhu Hengyu. Hanya bisa datang ke aula, menunggu penyerapan energi sihir Zhu Hengyu yang gila untuk mengakhiri babak ini. Untungnya, sudah tengah malam, kalau tidak fluktuasi energi iblis yang jelas seperti itu pasti akan menarik perhatian orang yang tertarik. Fluktuasi energi sihir berlanjut sampai pagi-pagi sekali. Ketika sinar matahari pertama bersinar ke Marlborough Street, Devil's Vortex juga perlahan berhenti. Setelah beberapa saat, seluruh jalan Marlborough kembali ke penampilan semula. Melihat Zhu Hengyu akhirnya berhenti menyerap, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Semua orang juga khawatir bahwa fluktuasi yang disebabkan oleh Zhu Hengyu akan menarik perhatian orang lain. Setelah beberapa saat, pintu ruang latihan tempat Zhu Hengyu ditemukan perlahan dibuka. Zhu Hengyu perlahan keluar. Pada saat ini, momentum Zhu Hengyu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Zhu Hengyu melirik beberapa orang. Semua orang langsung berperang dingin, seolah-olah semua rahasia telah dilihat. Aura ditekan. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah mencapai kekuatan bagian ke-30 dari tubuh sihir. Semua orang melihat ini, dan melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka. Selamat atas terobosan sukses si bocah ke bagian ke-30 dari tubuh sihir. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi berbicara serempak. Dan Zhu Xiaomei juga melangkah maju, dengan senyum di wajahnya, berbicara dengan manis. Selamat saudara. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih terbenam dalam keadaan terobosan misterius, jadi dia hanya mengangguk acuh tak acuh kepada semua orang. Banyak orang yang penasaran, tetapi mereka tidak berani bertanya, apa yang mereka pikir Zhu Hengyu temui. Keheningan panjang. Setelah 1 jam, Zhu Hengyu akhirnya pulih dari keadaan itu. Maaf, hanya tenggelam dalam kondisi terobosan yang aneh. Setelah Zhu Hengyu pulih, dia pertama kali menjelaskan mengapa dia begitu acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tahu alasannya dan merasa lega. Kemudian Zhu Hengyu memeriksa level tubuh iblis semua orang dan memberi selamat kepada mereka satu persatu. Setelah 3 bulan budidaya tanpa gangguan itu ditambah dengan 9 bubur buah. Level sihir semua orang telah ditingkatkan secara kualitatif. Pada saat ini, Jian He dan Zheng Xiaoyu telah mencapai tahap ke-20 dari tubuh sihir. Dan Gao Pengyi telah mencapai bagian ke-21 dari tubuh sihir. Tapi ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei telah melalui 3 bulan kerja keras. Langsung dari bagian ketiga dari tubuh sihir ke bagian 26 dari tubuh sihir. 23 tubuh sihir telah dibangkitkan dalam 3 bulan. Kecepatan ini sudah bisa dibandingkan dengan peningkatan gila asli Zhu Hengyu. Dalam 3 bulan, Zhu Xiaomei akhirnya berhasil melakukan serangan balik melalui kerja keras dan kerja keras. Tentu saja, dari semua ini, tentu saja, Zhu Xiaomei memiliki kerja keras dan kerja keras. Di sisi lain, Zhu Hengyu sepenuhnya mendukung Zhu Xiaomei. Semua jenis bahan, keabadian, dan persediaan tidak terbatas adalah faktor penentu nyata. Yaitu, saudara dan saudari Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas. Bagi orang lain, tidak ada peningkatan yang begitu cepat. Untuk sumber daya tak terbatas dinikmati oleh Zhu Xiaomei.
Sejujurnya, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He juga sangat iri. Tetapi semua orang tahu bahwa ini berbeda dari Pro Jarang. Jika mereka ingin menikmati perawatan seperti itu, mereka harus memberikan kontribusi lebih banyak. Kalau tidak, mengapa Zhu Hengyu memperlakukan mereka dengan sangat baik? Terutama setelah 7 pengkhianat sebelumnya, Zhu Hengyu tentu harus waspada. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, semua orang tahu bahwa Zhu Hengyu memiliki skala dalam benaknya. Hal terdekat dengan Zhu Hengyu adalah Zhu Xiaomei. Dalam benak Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zhu Xiaomei. Di eselon kedua, Zhu Dachang dan Xi Yue. Persahabatan di antara mereka ada di sana, tak perlu dikatakan. Adapun Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He, mereka peringkat di eselon ketiga. Untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Zhu Hengyu, mereka harus melakukan yang lebih baik, lebih. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu memperlakukan setiap orang secara berbeda, tetapi tidak seorang pun akan merasa jijik, tetapi merasakan sebagaimana mestinya. Hanya orang bodoh yang akan memilih semangkuk air. Jika Anda berbuat lebih banyak, Anda melakukan lebih sedikit. Lakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan jika Anda melakukannya atau tidak, itu adalah hal yang sama. Jadi mengapa repot bekerja keras, mengapa repot bekerja keras? Zhu Xiaomei mendapat paling banyak karena dia membayar paling banyak. Bahkan, kehidupan Zhu Hengyu diselamatkan olehnya. Jika Zhu Hengyu tidak merusak dermawan penyelamatnya, siapa yang akan mengikutinya? Jika semua orang diperlakukan sama, mengapa semua orang harus bekerja keras? Favorit semua orang, sebagian besar harapan, dan paling dapat diterima. Ini berarti lebih banyak pekerjaan, lebih sedikit kerja dan lebih sedikit kerja. Hanya dengan cara ini tim dapat menjadi sehat dan memiliki potensi pengembangan. Melihat semua orang, Zhu Hengyu mengangguk puas, lalu berkata, semua orang bisa berhenti menerobos. Ketika semua orang mendengar Zhu Hengyu, ada sesuatu yang tidak diketahui. Bukankah lebih baik kenaikannya, lebih baik? Zhu Xiaomei bertanya dengan ragu, memiringkan kepalanya. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan menjelaskan kepada semua orang. Jika tubuh sihir naik terlalu cepat, itu akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil, yang akan memiliki banyak kerusakan pada budidaya di masa depan. Konsekuensi paling serius dapat secara langsung memotong kemungkinan untuk terus meningkat. Dan setiap orang sekarang memiliki fondasi yang tidak stabil. Yang paling jelas adalah Zhu Hengyu, penampilannya sekarang sebenarnya adalah sequel yang disebabkan oleh peningkatan yang terlalu cepat. Kalau bukan karena afinitas dan tak terbatas magis Zhu Hengyu berubah ke orang lain, dan meledak mati sejak lama. Karena itu, hal terpenting bagi setiap orang saat ini adalah meletakkan dasar yang kuat dan membiarkan tubuh beradaptasi dengan keadaan saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, semua orang menerimanya dan mengangguk sebagai tanggapan. Kemudian semua orang mengikuti pengaturan Zhu Hengyu dan berhenti berlatih. Kali ini, hal pertama yang harus dilakukan setiap orang adalah dengan cepat menyesuaikan tubuh dengan tingkat monster. Waktu ini relatif lama, tetapi ada cara yang sangat sederhana untuk mempercepatnya. Yaitu berjalan-jalan, melihat-lihat, bersantai, membiarkan tubuh kendur, dan tidak terlalu kencang. Dengan berjalan dan merasakan hal-hal di sekitar Anda dapat mempercepat adaptasi tubuh Anda. Dan sekarang, ini juga saatnya untuk membeli. Pada saat ini, semua orang memakai dan menggunakan pedang tulang rune yang paling dasar. Hanya pedang besi rune Zhu Hengyu nyaris tidak apa-apa. Namun, bahkan pedang besi rune hanyalah senjata standar dari Zhongmen, dan kekuatannya sangat umum. Jadi Zhu Hengyu bermaksud untuk memasukkan senjata yang lebih kuat untuk semua orang. Dengan 3 orang, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, Zhu Hengyu dan rencananya pergi berbelanja di Jalan Wanbao. Tetapi ketiga orang ini tampaknya memiliki tempat lain untuk dikunjungi, dan Zhu Hengyu tidak menghentikannya, juga tidak penasaran. Zhu Hengyu sekarang sangat mempercayai mereka. Jadi Zhu Hengyu hanya bertanya tentang kebutuhan mereka dan perlahan berjalan keluar dari pintu. Sekarang Furong Street benar-benar kehilangan kemakmuran sebelumnya, dan sekali lagi telah berkurang menjadi ujung Five Streets dan Eight Alley. Hanya saja Zhu Hengyu tidak peduli lagi. Pada saat ini, hanya ada satu toko obat di Furong Land, yang hampir tidak terpelihara, dan toko-toko lain telah tutup. Tanpa menginap, Zhu Hengyu langsung pergi ke Jalan Wanbao. Namun, setelah Zhu Hengyu datang ke jalan utama, ia menemukan bahwa di jalan yang paling makmur dari seluruh sekte pedang iblis, aliran orang jelas tidak sebaik sebelumnya. Apakah bubur batu giok itu tutup, bahkan memengaruhi seluruh jalan Wanbao? Zhu Hengyu menebak dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Tetapi kenyataan jelas bukan itu masalahnya. Setelah bertanya kepada seorang pejalan kaki, Zhu Hengyu akhirnya tahu mengapa jalan Wanbao tidak sebagus sebelumnya. Ternyata pada saat ini sekelompok veteran akan mundur di atas medan perang di depan. Beberapa dari mereka terluka dan ada yang lelah berkelahi dan perlu berkultivasi untuk beberapa waktu. Masing-masing memiliki alasan dan kesulitan tersendiri. Setelah orang-orang ini kembali, mereka akan menjual sejumlah jarahan. Karenanya, sepanjang tahun ini akan secara spontan membentuk pasar.
Bahkan, pada awalnya, pasar ini hanyalah seorang veteran yang telah pensiun untuk mendirikan sebuah kios di sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersebar perlahan-lahan berkumpul di sini. Satu-satunya keuntungan dari tempat ini adalah tidak ada biaya sewa yang dikenakan, dan selama pesanan paling dasar dipatuhi, siapapun dapat dengan bebas mendirikan kios di sini. Pasar ini dikenal sebagai Pasar Taobao. Seperti namanya, banyak harta yang dapat ditemukan di sini. Ini adalah asal dari nama Pasar Taobao. Seperti kita ketahui, ketika ada lebih banyak orang, situasinya menjadi sangat rumit. Banyak orang yang tidak tahu barang akan mengira bayi mereka dijual dan meletakkannya di gerai. Legenda mengatakan bahwa seseorang membeli rumput roh tingkat kelima dengan harga batu ajaib tingkat rendah di atas Pasar Taobao. Legenda ini belum tentu benar, tetapi juga menunjukkan dari samping bahwa adil ini memang dapat menemukan bayi. Zhu Hengyu sangat senang mendengar ada tempat yang bagus. Setelah menanyakan lokasinya, Zhu Hengyu langsung pergi ke Pasar Taobao. Pasar Taobao ini sebenarnya berada di sebelah jalan Wanbao. Zhu Hengyu segera tiba. Zhu Hengyu terpana melihat kerumunan. Meskipun Moyang Jianzong mengklaim memiliki ratusan ribu murid, ia belum pernah melihat begitu banyak orang di Moyang Jianzong. Melihat kerumunan orang, Zhu Hengyu akhirnya percaya pada kalimat ini. Setelah diam-diam menghela nafas, Zhu Hengyu tidak lagi menunda waktu, tetapi juga memasuki Pasar Taobao dengan aliran orang. Mendengarkan teriakan satu demi satu, menghadapi berbagai item. Zhu Hengyu tidak tersesat di dalamnya. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah pembelian senjata. Persyaratan Jian He sederhana, asalkan senjatanya lebih ringan. Karena Jian He terkenal dengan kecepatan, senjata yang terlalu berat pasti akan membatasi kecepatannya. Permintaan Gao Pengyi adalah kebalikan dari Jian He. Gao Pengyi menginginkan senjata yang lebih berat. Adapun mengapa Gao Pengyi bertanya demikian, ada dua aspek. Di satu sisi, Gao Pengyi sangat kuat, dan senjata biasa terlalu ringan di tangannya. Nampaknya memegang bulu ketika digunakan, yang pasti akan membuatnya sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, senjata berat dapat menghasilkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Bayangkan sebuah batu kecil mengenai tubuh Anda dan sebuah batu besar mengenai tubuh Anda. Efeknya pasti akan berbeda. Dengan kekuatan tubuh sihir Gao Pengyi, cocokkan keterampilan sihir ini dari kemarahan energi sihir. Jika dilengkapi dengan senjata berat, mematikannya pasti sangat kuat. Untuk memaksimalkan efek sihir dari semburan api ajaib, Zheng Xiaoyu memilih staf pembesar. Menguatkan senjata relatif jarang terjadi di antara senjata. Zhu Hengyu tidak tahu apakah dia bisa menemukannya di pasar besar ini. Adapun Zhu Xiaomei, tidak ada persyaratan untuk senjata. Selama kakakku memilihku, aku puas. Ini adalah kata-kata asli Zhu Xiaomei. Menggaruk kepalanya, memikirkan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tidak tahu senjata apa yang harus dipilih untuknya. Lihatlah dulu. Zhu Hengyu berhenti kusut dan mulai melihat-lihat pasar, mencari senjata favoritnya. Setelah berbelanja sepanjang pagi, Zhu Hengyu tidak mendapat apa-apa. Untungnya, pasarnya cukup besar, Zhu Hengyu tidak bisa berhenti berbelanja bahkan setelah 3 hari. Setelah istirahat sebentar, Zhu Hengyu siap untuk melanjutkan. Di atas kios pinggir jalan, belati kuno menarik perhatian Zhu Hengyu. Saya melihat bahwa belati itu berwarna sederhana dan bilahnya tidak terlalu tajam, dan itu tidak terlihat terlalu mencolok. Tapi bentuk seluruh belati membuat Zhu Hengyu merasakan misteri yang tak terlukiskan. Bos, berapa belati ini? Zhu Hengyu melangkah maju dan bertanya kepada bos kios sambil melihat lebih dekat pada belati. Bos kedai ini adalah seorang veteran yang mundur. Karena ada bekas luka yang sangat jelas di wajah bos. Terlebih lagi, mata bos sangat tajam, dan momentumnya sangat kuat. Si bekas luka tidak berteriak mati-matian untuk menarik pelanggan seperti kios-kios lainnya. Dia telah menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu pada saat ini, pria bekas luka perlahan membuka matanya, memandang Zhu Hengyu, dan kemudian berkata dengan ringan. Batu energi magis yang unggul, jangan tawar-menawar. Cukup rapi. Zhu Hengyu menyukai orang seperti ini. Tapi harga ini sebenarnya agak tinggi. Meskipun belati ini bagus, dari perspektif Zhu Hengyu, nilainya paling banyak 70 hingga 80 batu ajaib menengah. Batu ajaib unggul adalah 100 batu ajaib menengah. Meskipun harganya tidak terlalu memuaskan, pada akhirnya, Zhu Hengyu masih sangat menyegarkan. Ia langsung mengambil batu energi magis yang unggul dari cincin dimensi dan melemparkannya ke manusia luka. Scarman jelas tidak berharap Zhu Hengyu begitu menyegarkan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Hanya saja Zhu Hengyu tidak menunggunya untuk mengatakan lebih banyak, mengambil belati dan berbalik dan pergi. Bahkan, Zhu Hengyu akhirnya membeli belati ini dengan harga tinggi karena 3 alasan. Alasan pertama adalah Zhu Hengyu merasa bahwa bos ini sangat menyegarkan, dia suka orang yang menyegarkan. Alasan kedua adalah bahwa Zhu Hengyu sekarang memiliki 10.000 batu energi magis superior di tangannya, dan batu energi magis superior sama seperti sapi. Tetapi 2 alasan pertama adalah sekunder, yang paling penting adalah alasan ketiga. Karena itulah Zhu Hengyu akhirnya memilih untuk membeli belati ini dengan harga tinggi.
Sebenarnya, Zhu Hengyu melihat belati sebelum mengunjungi stan. Meskipun belati itu berkarat dan bernoda darah kering. Tapi Zhu Hengyu tidak terlalu peduli. Dia tidak menyadarinya sampai dia melihat belati. Belati Scar Knife adalah pasangan dengan belati itu. Tentu saja Zhu Hengyu tidak yakin apakah dua belati ini adalah pasangan. Itu hanya perasaan Zhu Hengyu. Setelah membeli belati Scarlet Man, Zhu Hengyu berbalik lagi, mencari belati lain yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hanya saja bazar terlalu besar untuk menemukan barang tertentu. Untungnya, ingatan Zhu Hengyu sangat baik, tak lama kemudian dia berjalan di sekitar kerumunan dan menemukan belati yang berkarat. Zhu Hengyu mengambil belati dan menimbangnya, lalu memandangi pemilik kios dan bertanya. Bagaimana kamu menjual belati ini? Pemilik kios adalah pria muda kurus dengan kulit pucat. Orang ini tidak tahu hobi buruk apa yang terkontaminasi, tampilan penyakit. Pria muda yang sakit itu memikirkan sesuatu dengan kepala tertunduk. Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, pemuda itu menatap Zhu Hengyu, dan kemudian berkata, 50 batu energi sihir inferior. Jelas pemuda yang sakit ini tidak tahu nilai dari belati ini. Artinya, Zhu Hengyu memiliki mata yang tajam dan kenangan indah. Rata-rata orang harus sama dengan pemuda yang sakit. Saya tidak dapat menemukan pisau tajam ini tersembunyi di bawah karat dan darah. Harga 50 batu ajaib tingkat rendah terlalu murah. Zhu Hengyu membelinya tanpa ragu-ragu. Zhu Hengyu ini lebih menyegarkan. Bayar di satu tangan dan kirim di satu tangan. Pria muda yang sakit itu tersenyum di wajahnya. Dia tidak berharap bertemu dengan orang yang bodoh, dan dia tidak menyukainya. Di sisi lain, Zhu Hengyu juga menunjukkan senyum di wajahnya. Keduanya merasa telah melakukan tawar-menawar. Namun nyatanya, Zhu Hengyu benar-benar memanfaatkan. Adapun pemuda yang sakit, dia hanya bisa menyalahkannya karena tidak tahu barang. Dengan hati-hati membandingkan kedua belati. Itu benar-benar sepasang. Meskipun garis pada dua belati benar-benar berlawanan. Tetapi karena ini membuktikan bahwa dua belati ini adalah sepasang. Jika garisnya konsisten, itu mungkin senjata standar. Tetapi dengan garis yang berlawanan, hanya ada satu casing. Itu adalah dua belati awalnya sepasang. Hanya sekarang, belati yang dibeli dari pemuda yang sakit itu ditutupi dengan karat. Zhu Hengyu membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan bekas karat ini. Zhu Hengyu telah dipilih untuk tugas ini. Orang ini tidak lain adalah Zhu Dachang. Sebagai pandai besi profesional, Zhu Dachang masih merupakan penguasa Duan. Keahliannya secara alami tidak terlalu buruk. Dan hal sederhana untuk menghilangkan karat bahkan lebih mudah. Setelah Zhu Hengyu memandangi dua belati untuk sementara waktu, dia mengangguk dengan puas dan memasukkan kedua belati ke dalam cincin dimensi. Senjata Jian He telah dipecahkan. Selanjutnya adalah Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi dan Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu memikirkan permintaan mereka bertiga dan terus mencari mereka di pasar. Kali ini, Zhu Hengyu berjalan sampai malam. Matahari yang terbenam akhirnya menemukan senjata yang bagus. Ini adalah pedang besar. Pedang besar ini sepanjang 6 kaki, yang 2 kali lebih banyak dari pedang panjang biasa. Dan pedang ini juga sangat lebar. Tidak ada ukiran di tubuh pedang yang luas. Saya tidak tahu apakah produsen terlalu malas untuk memahat, atau karena masalah material polanya tidak dapat dipahat. Sementara Zhu Hengyu dengan hati-hati melihat pedang raksasa itu, pemilik gerai juga melihat Zhu Hengyu. Pemilik warung ini adalah lelaki tua kecil. Wajah keriput penuh jejak tahun. Tapi mata kecilnya, yang tersembunyi di keriput, tidak keruh sama sekali. Alih-alih ia telah berkeliling, jelas orang yang sangat pintar. Melihat Zhu Hengyu mengabdikan dirinya untuk mempelajari pedang raksasa, orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Anak muda, jangan melihatnya. Pedang ini terbuat dari besi berat Suanyuan, dan kebanyakan orang tidak bisa mengambilnya sama sekali. Zhu Hengyu mendengar kata-kata pria tua itu, dan dia sedikit terkejut. Kemudian dia teringat informasi tentang Suanyuan Heavy Iron. Besi berat Suanyuan adalah biji yang diproduksi di laut dalam. The Demon Ship tidak memiliki kemampuan untuk memasuki dasar laut. Zhu Hengyu berspekulasi bahwa pedang raksasa ini mungkin berasal dari medan perang. Besi berat Suanyuan memiliki dua karakteristik, satu adalah bobotnya yang sangat berat. Jika pedang panjang biasa terbuat dari besi berat Suanyuan, klan domba iblis biasa tidak bisa menerimanya sama sekali. Belum lagi pedang raksasa ini, Zhu Hengyu memperkirakan bahwa bahkan Gao Pengyi tidak bisa menerimanya. Sebenarnya, poin pertama ini bagus untuk dikatakan. Gao Pengyi sangat kuat, meskipun dia tidak bisa mengambilnya sekarang, dia pasti akan bisa mengambilnya suatu hari saat tingkat monster meningkat. Dan besi berat Suanyuan ini memiliki karakteristik kedua. Karena diproduksi di laut dalam, dinginnya besi berat Suanyuan ini juga sangat berat. Sistem domba iblis adalah sistem positif di antara seluruh klan iblis. Belum lagi dinginnya ekstrim dari laut dalam. Jadi setelah Zhu Hengyu mendengar bahwa pedang raksasa ini dibuat dengan besi berat Suanyuan, dia benar-benar kehilangan minat pada pedang raksasa ini. Jadi Zhu Hengyu tersenyum sedikit, merentangkan tangannya, dan berbalik. Orang tua itu tidak menganggapnya serius, dia tersenyum dan terus mencari ke tempat lain, mencari pembeli lain. Kemudian Zhu Hengyu terus mencari.
Zhu Hengyu berjalan beberapa langkah, dan menemukan senjata yang bagus tidak jauh dari stan lelaki tua itu. Ini adalah pisau, golok punggung lebar. Pisau ini juga dibuat menggunakan besi berat Suanyuan. Namun, ada beberapa perbedaan antara pisau ini dan pedang raksasa itu. Pegangan parang ini terbuat dari batu yang terbakar. Seperti namanya, batu sihir pembakaran adalah batu ajaib yang termasuk dalam atribut api. Dengan cara ini, dengan pegangan pisau khusus ini, Anda dapat menetralisir dinginnya besi berat Suanyuan dengan sangat baik. Dan parang ini jauh lebih kecil dari pedang raksasa itu. Zhu Hengyu mencobanya sedikit. Dia bisa mengambilnya, tetapi dengan sedikit usaha. Dan berat ini harus menjadi yang paling cocok untuk Gao Pengyi. Tapi parang ini memiliki cacat fatal. Artinya, parangnya tidak terlalu bagus. Ujung bilahnya tajam. Namun para pengguna sebelumnya tidak tahu cara menggunakan senjata ini. Jelas ada beberapa celah di paruh kedua bilah. Kesenjangan ini sangat mengurangi nilai parang ini. Berapa pisau ini? Zhu Hengyu meletakkan parang kembali ke tempatnya dan memandangi bos kios dan bertanya. Pemilik warung ini adalah lelaki parubaya dengan sosok yang kuat. Pejabat tamu ini memiliki visi yang nyata. Jangan melihat bilah pisau ini. Ada celah di bilahnya, tetapi itu tidak menunda penggunaannya. Ketahuilah bahwa ini terbuat dari Suanyuan heavy iron, dan kekerasan serta ketajamannya setara. Dan jika kamu melihat gagang pisau ini lagi, itu juga sangat istimewa. Itu terbuat dari batu ajaib yang terbakar, yang bisa menetralkan dinginnya besi berat Suanyuan. Pria parubaya itu tidak setenang penampilannya. Segera setelah dia melihat Zhu Hengyu tertarik pada parang, pria parubaya itu bergegas maju untuk memperkenalkannya dengan antusias. Hanya saja dia mengatakan begitu banyak tetapi tidak berarti harganya. Zhu Hengyu tidak ingin bercinta dengannya, tetapi ketika Zhu Hengyu hendak berbicara, pria parubaya itu tidak menunggu Zhu Hengyu berbicara dan terus bergegas untuk berbicara. Aku akan memberitahumu tentang asal-usul pisau ini lagi. Tidaklah mudah untuk mengatakan bahwa pisau ini adalah senjata yang digunakan oleh Fan Yangshan. Berpikir saat itu, Fan Yangshan menggunakan senjata ini untuk memasuki medan perang ular laut, 7 masuk dan 7 keluar. Ini bentuk pisau ini. Pria parubaya itu berkata dengan bangga, seolah-olah dia adalah Fan Yangshan. Hanya saja masalah Zhu Hengyu akan mempermalukan orang setengah baya. Siapa Fan Yangshan? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan mencari bolak-balik di kepalanya, tetapi dia tidak bisa memikirkan nama itu. Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, pria parubaya itu tersenyum dan menggaruk kepalanya. Sebenarnya, Fan Yangshan bukan selebriti, dia hanya salah satu dari temanku. Kemudian pria parubaya itu marah lagi. Meskipun dia tidak terlalu terkenal, tapi aku bilang dia benar-benar berumur 7 dari pertempuran ular laut. Dan 7 orang masuk dan 7 orang ini, dia menyelamatkan banyak nyawa orang. Omong-omong, penampilan pria parubaya itu redup. Hanya saja setelah dia memasuki pertempuran untuk ke-8 kalinya, dia tidak keluar lagi, hanya menyelamatkan orang yang gemetaran ketakutan. Aku orangnya. Pada saat terakhir, Fan Yangshan memberiku senjata tapi dia menggunakan tubuhnya untuk memblokirku dari keluarga ular laut yang datang setelah dia. Pada saat ini pria parubaya memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Zhu Hengyu menghela nafas sedikit dan ingin memberikan sedikit kenyamanan. Akibatnya, sebelum Zhu Hengyu berbicara, pria parubaya itu terus bergegas dan berkata, "Aku tahu kamu mungkin tidak percaya. Menjual barang-barang dermawan yang menyelamatkan jiwa memang bukan apa yang orang biasa lakukan. Aku tahu berat badanku sendiri. Aku tidak bisa pergi ke medan perang lagi dalam hidupku. Tapi pisau ini tidak bisa dikubur begitu saja denganku. Meskipun itu bekas luka, aku bisa merasakan jiwa pedangnya. Pisau ini harusnya milik tempat yang penuh dengan kematian dan gairah." Setelah mendengarkan pidato pria parubaya itu, Zhu Hengyu tersenyum pahit. Dia tidak begitu tertarik dengan cerita-cerita seperti itu. Tapi ini tidak mempengaruhi rasa hormatnya pada Fan Yangshan. Pulau Wayang mengandalkan Fan Yangshan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga suku iblis domba dapat berdiri teguh. Tanpa Fan Yangshan yang tak terhitung jumlahnya ini, suku domba iblis mungkin telah dikurangi menjadi daging ikan, dihancurkan. Hanya saja penghormatan itu dihormati, dan jual beli adalah pembelian dan penjualan. Begitu melihat ekspresi sedih orang parubaya, Zhu Hengyu berkata sedikit hambar. Pisau ini memiliki pemilik yang bagus. Tapi itu masa lalu. Mari kita bicara tentang harganya. Begitu dia mendengar harganya, pria parubaya itu segera mendapatkan wajah tersenyum, dan tidak ada jejak kesedihan. Melihat kecepatan orang parubaya mengubah wajah mereka, Zhu Hengyu secara serius meragukan kebenaran cerita ini. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu tidak terlalu peduli. Yang disukai Zhu Hengyu adalah bahan parang ini. Ukuran dan berat pisau ini sangat cocok untuk Gao Pengyi. Apalagi batu yang terbakar di gagang pisau membuat parang ini tidak lagi dingin. Selama Anda menemukan seseorang untuk memperbaikinya, Anda dapat terus menggunakannya. Zhu Hengyu sudah memikirkan kandidat untuk perbaikan, dan masih menyerahkannya ke master tempa masa depan, Zhu Dachang. Pria parubaya dengan senyum di wajahnya saat ini menatap Zhu Hengyu dan berkata, "Adik kecil, berapa harga yang kamu inginkan?"
Mendengar pria parubaya itu sebenarnya membiarkan dia menawar. Zhu Hengyu terkekeh, lalu berkata dengan ringan. Paman ini, kamu menjual sesuatu, tetapi kamu membiarkan aku menawar beberapa makna. Orang setengah baya berpikir bahwa Zhu Hengyu tampak agak muda, berpikir bahwa ia adalah pendatang baru dan ingin membohonginya. Tapi jelas Zhu Hengyu tidak seperti yang dipikirkan orang setengah baya. Melihat Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya, pria parubaya itu tersenyum sedikit canggung, lalu berkata, Adik kecil, izinkan saya membuat harga terlebih dahulu. Anda dapat melihat apakah itu berhasil. Berbicara, pria parubaya itu mengulurkan jari, secara misterius bersandar di telinga Zhu Hengyu dan berbisik. Bagaimana kalau aku menjual batu energi sihir tingkat menengah kepadamu? Zhu Hengyu langsung menyeringai. Meskipun Suanyuan Heavy Iron mahal, parang yang rusak ini jelas tidak bernilai banyak uang. Akhirnya, Zhu Hengyu terlalu malas untuk tawar-menawar dengan bos lagi, jadi dia mengulurkan 3 jari dan berkata, 30 batu energi magis tingkat rendah, satu harga. Setelah mendengar kutipan Zhu Hengyu, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi malu. Adik kecil, harga Anda sedikit terlalu rendah. Apakah Anda ingin berhenti naik? Jangan jual itu. Berbicara, Zhu Hengyu langsung berbalik untuk pergi. Melihat ini, pria parubaya itu bergegas maju untuk memegang Zhu Hengyu dan memanggil dengan cemas. Jual, hanya 30 batu energi magis level rendah. Kesepakatan. Zhu Hengyu langsung mengeluarkan 30 batu energi magis tingkat rendah dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Pria parubaya itu mengambil batu energi sihir, takut Zhu Hengyu akan menyesalinya lagi. Padahal, harga parang ini masih tinggi. Meskipun Suanyuan Heavy Iron adalah bahan yang relatif langka di Pulau Wayang. Tetapi selama Anda telah ke medan perang, Anda dapat melihat senjata yang terbuat dari bahan ini di mana-mana. Bahan membakar batu ajaib juga biasa. Nilai sebenarnya dari parang ini terletak pada kombinasi dua bahan. Mampu menggabungkan keduanya dengan sempurna harus menjadi metode master. Inilah yang paling dihargai Zhu Hengyu. Belum lagi, hanya biaya manual pandai besi master, bukan itu yang bisa memecahkan batu ajaib utama. Tidak ada lebih dari 1000 batu energi magis tingkat tinggi. Pria parubaya tidak mengerti ini, dia hanya ingin menjual pisau yang rusak. Tuan adalah tuan karena mereka dapat mengubah peluruhan menjadi sihir. Bahkan dengan bahan yang paling umum, itu dapat dipalsukan dan diikat bersama. Terlebih lagi, sebagai karya tingkat master, mereka semua memiliki aspek yang unik. Meskipun untuk saat ini, tidak diketahui apa karakteristik parang ini. Saya bahkan tidak tahu apakah fitur ini masih ada. Tetapi bahkan jika itu tidak ada, itu pasti sepadan. Dan sekali karakteristik belati ini masih ada, itu akan dikembangkan. Bahkan jika pedang itu dipotong, nilainya pasti ribuan batu ajaib canggih. Bahkan lebih tinggi. Setelah transaksi selesai, Zhu Hengyu langsung memasukkan parang ke dalam cincin dimensional. Hanya senjata Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei yang tersisa. Zheng Xiaoyu membutuhkan senjata yang memperbesar kekuatannya. Meskipun Zhu Xiaomei tidak mengatakan tipe apa yang dia inginkan. Tapi Zhu Hengyu punya ide di benaknya. Menurut pendapatnya, Zhu Xiaomei juga membutuhkan senjata amplifikasi, yang dapat meningkatkan efek penyembuhan energi sihir. Tapi senjata Zhu Xiaomei tidak bisa dibatasi dengan peningkatan. Karena Zhu Xiaomei tidak memiliki sarana untuk menyerang, sekarang dia tidak memiliki sedikit kemampuan perlindungan diri. Jadi senjata Zhu Xiaomei juga harus ofensif atau defensif. Setelah menetapkan tujuan, Zhu Hengyu mulai mencari di atas pasar. Hanya saja di malam hari, banyak warung sudah tutup. Di bawah pantulan matahari terbenam, Zhu Hengyu bolak-balik melalui orang-orang. Senjata penguat terlalu sedikit, Zhu Hengyu telah meluncur sampai matahari benar-benar terbenam, dan belum menemukan yang memuaskan. Namun, kali ini pasar tahu bahwa akan bertahan lama, Zhu Hengyu tidak terburu-buru, baru kembali besok. Ketika Zhu Hengyu kembali ke ruang latihan di Jalan Furong, beberapa orang lainnya telah kembali. Hanya saja wajah orang-orang ini lelah dan hilang. Zhu Hengyu penasaran dan bertanya. Hanya saja semua orang tidak mengatakan apa-apa. Bahkan gadis kecil itu seperti mereka. Zhu Hengyu tidak tahu mengapa, tapi dia tidak mengejar itu. Lagi pula, ada dua senjata yang tidak dipilih. Adapun dua pik yang dipilih hari ini, Zhu Hengyu tidak mengeluarkannya, karena terlihat terlalu dingin. Zhu Hengyu bersiap membiarkan Zhu Dachang memperbaikinya, dan kemudian memberikannya. Kemudian semua orang baik-baik saja, semua orang lelah dan kembali ke ruang latihan mereka sendiri. Zhu Hengyu tentu tahu bahwa mereka pasti menyembunyikan sesuatu dari diri mereka sendiri. Tapi Zhu Hengyu tidak peduli karena dia sekarang benar-benar mempercayai orang-orang ini. Setelah merentangkan tangannya, Zhu Hengyu juga kembali ke ruang latihannya. Semalam, setelah Zhu Hengyu bangun keesokan harinya, Gao Pengyi, Zhu Xiaomei, dan Jian He semuanya keluar. Dia keluar begitu cepat. Zhu Hengyu penasaran. Hanya saja mereka tidak mengatakannya, dan Zhu Hengyu tidak mudah untuk bertanya. Bahkan sebagai pengikut Zhu Hengyu, mereka masih memiliki rahasia sendiri. Bagaimanapun, dari sudut pandang hormat, Zhu Hengyu harus memberi mereka rasa hormat yang cukup. Beri mereka ruang pribadi yang cukup.
Setelah itu, Zhu Hengyu berangkat dan pergi ke pasar Taobao. Zhu Hengyu sudah menghitungnya sangat awal. Namun meski begitu, banyak orang telah berkumpul di pameran. Setelah mengekspresikan emosi di dalam hatinya, Zhu Hengyu berhenti menunda dan langsung menuju kerumunan yang ramai. Kali ini Zhu Hengyu mencari pasar untuk seluruh pagi, tetapi tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu hanya bisa berubah pikiran. Karena Anda tidak dapat membeli senjata lengkap, kumpulkan bersama. Dengan pemikiran ini, Zhu Hengyu mulai menemukan komponen senjata yang cocok di pasaran. Ini jauh lebih sederhana. Hanya dalam 1 jam, Zhu Hengyu memilih komponen senjata untuk Zheng Xiaoyu. Zhu Hengyu pertama kali jatuh cinta dengan batu ajaib merah. Batu ini disebut batu guntur merah, dan peran batu ajaib ini adalah untuk meningkatkan kekuatan sihir api. Karakteristik batu ajaib guntur merah ini dapat digunakan dengan nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Selain itu, properti guntur di batu ajaib guntur merah juga memiliki karakteristik menghancurkan pertahanan energi. Sambil menghancurkan pertahanan itu sebenarnya setara dengan meningkatkan kekuatan destruktif sihir. Selain batu guntur merah ini, Zhu Hengyu juga menemukan cabang mati. Cabang mati ini tidak sederhana, tetapi diambil dari pohon Yanlong. Pohon Yanlong ini adalah sejenis pohon yang dihasilkan dari wilayah suku naga. Jenis pohon ini sangat umum di klan naga, tetapi itu adalah hal yang langka di antara klan iblis. Cabang-cabang yang mati dari pohon Yanlong memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah sangat keras, yang tidak lebih rendah dari kekerasan pedang tulang rune. Poin kedua adalah bahwa cabang mati ini dapat sangat meningkatkan keajaiban pemadam kebakaran. Di antara 5 elemen, kayu bisa membuat api. Dan ada sedikit kekuatan naga di cabang mati pohon Yanlong. Jika 2 item ini dapat dikombinasikan, mereka dapat dikombinasikan dengan nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Efeknya akan luar biasa. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu sudah menantikannya. Adapun harga 2 item, Zhu Hengyu tidak terlalu memperhatikan mereka, meskipun 2 item ini menghabiskan banyak batu energi sihir. Cabang-cabang pohon Yanlong yang mati saja membuat Zhu Hengyu kehilangan harga batu energi magis yang unggul. Harga Chile Magic Stone sedikit lebih murah, tetapi meskipun demikian, Zhu Hengyu juga menghabiskan 40 batu sulap perantara. Harga barang-barang kenaikan tinggi. Zhu Hengyu cukup puas bahwa dia bisa membeli senjata yang meningkat dengan harga ini. Sisanya diserahkan kepada Zhu Dachang. Pada akhirnya, hanya senjata Zhu Xiaomei yang tersisa. Untuk senjata Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu benar-benar menggaruk kepalanya. Senjata multifungsi sangat langka, dan kali ini Zhu Hengyu tidak bisa hanya memetik beberapa. Karena kombinasi peleburan banyak item yang berbeda, pencapaian penempaan tinggi diperlukan. Jelas Zhu Dachang belum mencapai tahap ini. Tapi Zhu Xiaomei adalah orang yang paling dia pedulikan. Karena itu, Zhu Hengyu memutuskan untuk menghabiskan banyak uang dan memilih senjata kelas atas untuknya. Hanya saja senjata multifungsi selalu tak ternilai harganya. Bahkan jika Zhu Hengyu kaya, itu tidak bisa dibeli dengan santai. Untungnya, Zhu Hengyu beruntung. Di malam hari, ketika pasar akan pergi, Zhu Hengyu menemukan senjata yang sangat memuaskannya di gerai sederhana. Bagaimana kamu menjual Streamer ini? Zhu Hengyu memandang pita warna-warni di atas stand dan bertanya. Pemilik warung ini adalah wanita biasa dan biasa, dia sudah siap untuk menutup warung itu. Ketika dia melihat Zhu Hengyu datang, dia berhenti. Streamer ini disebut Rainbow. Wanita itu mengambil pita bernama Rainbow, dan matanya penuh kelembutan, seolah itu adalah hadiah dari cintanya. Melihat wanita itu, Zhu Hengyu tidak berbicara, dia tahu bahwa wanita itu akan terus berbicara. Pita ini adalah senjata yang diberikan suamiku sebelum dia meninggal. Dia membangunnya dengan harga yang sangat tinggi dan meminta bantuan. Zhu Hengyu sedikit terkejut bahwa itu benar-benar hadiah dari King Lang. Lalu mengapa kamu menjualnya? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya pada wanita itu. Ayah mertuaku meninggal di medan perang. Aku tidak akan berada di medan perang lagi, jadi Streamer ini telah kehilangan perannya. Sayang sekali hanya tinggal bersamaku. Dan begitu aku melihat pita ini, aku ingat saat suamiku meninggal. Aku tidak ingin meninggalkannya bersamaku. Setelah mendengarkan wanita itu, Zhu Hengyu menghela nafas sedikit. Di atas medan perang, itu memang tempat yang sangat kejam. Terkadang, hanya kelalaian sesaat yang akan meninggalkan dunia ini selamanya. Karena itu masalahnya, jual aku Streamer ini, dan segera aku akan menginjakkan kaki di medan perang. Adikku membutuhkannya. Zhu Hengyu menatap wanita itu dengan sangat jujur dan berkata. Wanita itu menatap Zhu Hengyu dengan hati-hati untuk sementara waktu, lalu berbicara dengan ringan. Terlihat bahwa kamu sangat tulus, hanya menjual 3000 batu energi magis superior. Zhu Hengyu mendengarkan harganya dan menarik napas. Harga ini memang agak luar biasa. Tapi Streamer ini juga sepadan dengan harganya. Belum lagi fleksibilitas pita, hanya untuk mengatakan bahwa 7 jenis bahan untuk menyiapkan pita ini sangat mahal. Zhu Hengyu tidak bisa membedakan semua materi, tapi dia masih tahu salah satunya. Dalam Streamer ini, ada semacam sutra yang dimuntahkan oleh ulat sutra ajaib.
Karakteristik sutra ini sangat tangguh. Bahkan sulit sampai tingkat yang luar biasa. Sebuah sutra yang sangat tipis dapat menahan pukulan penuh dari karakter 60 karakter tubuh iblis. Namun, ulat sutra ini hanya meludahkan sutra setiap 100 tahun sekali, jadi ulat sutra ini adalah barang yang sangat langka. Selain sutra, meskipun ada beberapa bahan lain pada Streamer ini, Zhu Hengyu tidak mengetahuinya, tetapi afinitas magisnya tidak terbatas. Karena itu, melalui induksi, Zhu Hengyu dapat mengetahui bahwa bahan-bahan ini juga merupakan bahan yang baik. Setelah perkenalan wanita itu, Zhu Hengyu juga mempelajari fungsi Streamer bernama Rainbow. Streamer ini memiliki 3 fungsi peningkatan, pertahanan dan serangan. Fungsi paling dasar dari Streamer ini adalah untuk meningkatkan kecepatan energi sihir. Inilah yang Zhu Xiaomei butuhkan. Fungsi pertahanan adalah formasi kecil yang terukir di Streamer. Setelah formasi diaktifkan, perisai dapat dibuat di sekitar tubuh pengguna. Meskipun efek dari perisai ini jelas tidak sebagus perisai ajaib Zhu Hengyu, itu masih merupakan fungsi yang langka. Yang paling penting adalah bahwa perisai yang terpasang pada Streamer ini tidak bertentangan dengan perisai ajaib Zhu Hengyu. Dapat ditumpangkan satu sama lain. Untuk menyakiti Zhu Xiaomei, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan perisai ajaib dan kemudian menghancurkan perisai pelangi ini. Ini benar-benar perlindungan ganda untuk Zhu Xiaomei. Dan yang paling penting adalah bahwa mengukir lingkaran sihir pada senjata bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang awam. Zhu Hengyu mengamati bahwa seluruh sekte pedang setan hanya dapat melakukan ini oleh Master Duan saja. Dan Streamer ini mungkin dari Master Duan. Jika benar-benar dari tangan Master Duan, benar-benar tidak mahal untuk menjual 3000 buah batu ajaib unggul. Inilah yang terjadi pada tuannya. Tembakan acak akan dikenakan biaya setidaknya 1000 batu ajaib. Karya seperti pelangi pita, harganya secara alami lebih tinggi. Jika tidak, Streamer itu bukan senjata baru. Dan fitur pelindung yang menyertainya lebih biasa-biasa saja. Bahkan jika itu dijual kepada ribuan batu kekuatan magis, itu tidak mengejutkan. Meskipun bagi orang lain, perisai yang disebut ini adalah yang paling biasa-biasa saja dan paling tidak berguna. Tetapi bagi Zhu Hengyu, ini sangat berbeda. Zhu Hengyu sangat memperhatikan keamanan Zhu Xiaomei. Selama keamanan Zhu Xiaomei terjamin, yang lainnya tidak menjadi masalah. Selama Zhu Xiaomei dapat menjamin keselamatannya sendiri, dia akan terus melepaskan energi sihir untuk berdamai, merawat rekan satu tim, dan mempertahankan status rekan satu tim. Cukup. Oleh karena itu, pelangi ini mungkin agak hambar bagi orang lain. Tapi untuk Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei, pita merah berwarna-warni ini dibuat khusus. Karakteristik perisai bawaan ini adalah yang paling memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa, Streamer ini juga memiliki efek serangan. Lonceng yang tergantung di kedua ujung pita tidak hanya mampu membuat suara yang jelas dan manis. Setelah Streamer terbang, 2 lonceng dapat membombardir lawan dan bahkan memukul mundur musuh. Oleh karena itu, pita merah berwarna ini dapat digambarkan sebagai integrasi ofensif dan defensif, serta efek amplifikasi. Ini menggabungkan 3 karakteristik kohesi pelangi, pelangi perisai, dan dampak pelangi. Sangat cocok untuk Zhu Xiaomei. Rainbow Condensation, Rainbow Silk, dan Rainbow Shock ini hanya fitur yang datang dengan Rainbow Ribbon. Meskipun Meng Yi terdengar sangat mirip dengan sihir yang mewarisi dan keterampilan sihir yang mewarisi. Namun pada kenyataannya, kesenjangan di antara mereka masih besar. Perbedaan terbesar adalah bahwa semua fitur dan fungsi tidak terpengaruh oleh peningkatan biarawan itu sendiri. Ketiga karakteristik ini dibatasi dan dibatasi oleh pelangi itu sendiri. Efek yang diberikan diperbaiki. Tetapi warisan sihir dan keterampilan sihir tidak, itu ditingkatkan oleh para beku itu sendiri. Karakteristik dan fungsi senjata tetap. Dan mewarisi sihir dan keterampilan sihir memiliki kemungkinan tak terbatas. Singkatnya, meskipun harga 3000 batu energi magis superior sangat mahal, itu hanya sangat mahal. Tapi batu ajaib yang sekarang dimiliki Zhu Hengyu, 3000 keping bukanlah apa-apa. Dan yang paling penting, ia memiliki 3 fitur utama. Dan 3 fitur utama sangat cocok untuk situasi Zhu Xiaomei. Streamer pelangi ini pasti bernilai uang. 3 fitur utama dan fungsi saja bernilai setidaknya 3000 batu ajaib unggul. Terutama fungsi pelindung pelangi yang sulit dibeli. Ini setara dengan mengatakan bahwa Zhu Hengyu hanya menghabiskan biaya manual untuk meminta guru Duan memalsukan. Biaya material Streamer pelangi ini sangat berharga. Jangan abaikan biaya material pelangi ini. Bahkan menurut perkiraan yang paling konservatif, nilai total dari 7 bahan ini mungkin 2 hingga 3000 batu ajaib unggul. Jika Streamer pelangi ini adalah pekerjaan baru, ketiga fitur ini bisa lebih populer. Bahkan jika itu dijual kepada 10.000 batu ajaib kelas atas, itu pasti tidak biasa. Dengan kata lain, pada fungsi perlindungan pelindung pelangi, bahkan jika pelangi ini menjual 5 atau 6.000 batu ajaib unggul, Zhu Hengyu pasti akan menang pertama kali. Bahkan tanpa cemberut. Bahkan, pita warna-warni ini sangat cocok untuk Zhu Xiaomei. Sebagai Streamer, ia berbeda dari pedang.
Pedang menusuk ini adalah karakteristik senjata pedang. Sebagai Streamer, karakteristik senjatanya adalah dua kata yang berliku. Streamer itu sendiri tidak seperti pedang, Anda dapat menggunakan pisau yang tajam dan tajam untuk melukai musuh. Tapi, sebagai senjata bantu, suatu ketika musuh membunuh Zhu Xiaomei, Zhu Xiaomei dapat melepaskan Streamer pelangi di tangannya untuk menahan musuh. Meskipun hanya bisa dilibatkan sebentar, itu sudah cukup untuk Zhu Hengyu. Pelangi berliku ini bukan fungsi fitur. Ini mirip dengan karakteristik senjata dari tebasan pisau, tikaman pedang, dan kapak. Ini adalah fungsi yang dibagikan oleh semua senjata Streamer. Karena itu, ada 4 fungsi pelangi ini. Kohesi pelangi, pelangi perisai, dampak pelangi, benang pelangi. Dengan gembira, Zhu Hengyu tidak tawar-menawar. Lagi pula, 3000 batu energi magis superior telah menerima tawaran besar, dan kamu tidak bisa terlalu serakah sebagai seorang pria. Dalam gelombang besar tangannya, 3000 batu energi sihir kelas atas muncul di depan wanita itu. Wanita itu memandang batu energi magis ini sedikit linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zhu Hengyu tidak berbicara, hanya menatap wanita itu. Wanita itu tampaknya sedikit kusut, tetapi juga tampaknya mengingat kekasihnya yang hilang. Setelah lama, wanita itu menghela nafas sedikit dan berkata, "Ambillah." Selama pidatonya, wanita itu tidak mau melemparkan pelangi di tangannya ke Zhu Hengyu. Setelah Zhu Hengyu mengambilnya, dia berkata dengan ringan, "Almarhum sudah tua, dan almarhum seperti seorang suami." Setelah mengatakan ini, Zhu Hengyu berbalik dan pergi perlahan memasuki kerumunan. Hanya wanita itu yang tersisa, berdiri di depan kiosnya, memandangi 3000 batu energi unggul di depannya, diam-diam meninggalkan air mata sedih. Di dunia ini, setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan setiap saat banyak hal terjadi. Kisah-kisah ini entah bahagia, sedih, marah, atau polos. Meski tidak ditanya secara detail, meskipun wanita itu tidak mengatakannya dengan hati-hati, tetapi jelas bahwa perempuan itu bukan lelaki miskin. Zhu Hengyu tahu bahwa wanita itu menjual pelangi untuk tidak melupakan suaminya yang sudah meninggal. Cahaya keibuan yang dipancarkannya ke seluruh tubuhnya sebenarnya telah menjelaskan segalanya. Jelas, sejauh menyangkut hatinya, dia tidak ingin menjual pelangi ini. Tetapi untuk anak-anaknya, untuk mengolahnya dan cinta suami almarhum tumbuh. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Karena dia harus merawat anak-anaknya, dia tidak bisa lagi berada di medan perang. Tanpa pergi ke medan perang, Anda tidak akan menghasilkan cukup uang. Tanpa cukup uang, apa yang dapat Anda lakukan untuk membesarkan anak-anaknya? Yang disebut miskin dan kaya. Praktik ini jelas tidak cocok untuk orang miskin. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu, semua orang memiliki pengalaman mereka sendiri, dan setiap orang memiliki kisah mereka sendiri. Zhu Hengyu sekarang terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak punya niat untuk mengurus hal-hal lain. Tetapi secara umum, pelangi ini hanya cocok untuk biarawan junior. Setelah badan perang mendekati level 60, itu tidak terlalu cocok. Jika Anda ditakdirkan untuk satu sama lain, maka Anda dapat bertemu lagi. Zhu Hengyu tidak keberatan, menjual pelangi kepada wanita itu dengan harga murah. Zhu Hengyu percaya bahwa pada saat itu, anak perempuan itu pasti sudah dewasa. Tangannya tidak boleh terlalu sempit seperti sekarang. Setelah akhirnya menemukan senjata keempat orang itu, Zhu Hengyu sangat senang. Dengan hal-hal ini, Zhu Hengyu langsung pergi ke kediaman Zhu Dachang. Datang ke kediaman Zhu Dachang berkonsentrasi pada budidaya. Zhu Hengyu tidak terburu-buru, hanya menunggu di luar pintu. Setelah 1 jam, pintu Zhu Dachang perlahan terbuka. Pertama merentangkan pinggang malas lalu. Zhu Dachang menguap malas. Duduk di halaman, Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Zhu Dachang ini sepertinya baru saja dibudidayakan. Menonton Zhu Dachang menguap, Zhu Hengyu merasa bahwa Zhu Dachang lebih seperti baru bangun tidur. Namun, dengan afinitas magisnya yang tajam, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, Zhu Dachang memiliki beberapa fluktuasi yang tidak stabil di tubuhnya. Ini adalah negara yang baru saja dibudidayakan. Pada saat ini, Zhu Dachang telah mencapai latihan kultivasi bagian ke-23 dari tubuh iblis. Meskipun tingkat tubuh sihir Zhu Dachang tidak secepat Zhu Xiaomei, tapi level monster Zhu Dachang cukup solid. Hasil ini diakumulasi sedikit demi sedikit melalui kerja keras. Setelah tubuh sihir Zhu Dachang dipromosikan ke tahap ke-20, efek Jiu Guo Porridge sangat minim. Zhu Hengyu ingin berkonsentrasi pada tahap ke-30 tubuh iblis, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kultivasi orang lain. Jadi latihan setelah paragraf ke-20 tergantung pada kerja keras Zhu Dachang sendiri. Zhu Dachang secara resmi terpilih untuk Sekte Pedang Iblis dengan melewati berbagai tes. Meskipun tidak sekuat Su Ziyun dalam hal budidaya, itu lebih buruk daripada kebanyakan orang. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk dalam daftar murid resmi. Melihat tingkat monster Zhu Dachang, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan benar-benar bahagia untuknya. Kali ini, Zhu Hengyu membawa obat terbaik untuk membantunya meningkatkan tubuh sihir. Meskipun Meng Yi terlihat seperti ini seperti transaksi,
Zhu Hengyu membawa eliksir ke Zhu Dachang untuk berlatih. Zhu Dachang membantu Zhu Hengyu membangun peralatan perbaikan. Tapi ini bukan masalahnya. Cara mereka hanyalah saling membantu antara teman baik. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak memiliki obat mujarab, Zhu Dachang pasti tidak akan ragu dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Zhu Dachang sangat jelas. Pada levelnya saat ini, bahkan jika dia bersedia membantu, seberapa tinggi harganya. Belum lagi obat tersier Zhu Hengyu, yang sangat mahal dan bahkan tak ternilai harganya. Zhu Dachang telah memakannya sebelumnya. Jumlah besar bubur Jiu Guo sudah sangat berharga. Bahkan jika Zhu Dachang tidak melakukan apa-apa setiap hari, ia bekerja untuk Zhu Hengyu. Saya khawatir saya tidak akan menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, dari perspektif Zhu Hengyu, bahkan Zhu Dachang tidak bisa membantu Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga akan memberikan eliksir kepada Zhu Dachang tanpa ragu-ragu. Ini persahabatan, ini teman. Jika tidak, Zhu Dachang menyelamatkan nyawa Zhu Hengyu dalam penilaian bergabung dengan Sekte Pedang Setan. Bagaimana rahmat yang menyelamatkan jiwa ini dapat dilunasi dan dilunasi dengan uang. Meskipun dikatakan bahwa persahabatan antara tuan-tuan seringan air, tetapi di antara teman-teman sejati, sebenarnya tidak begitu jelas. Bahkan, tidak perlu menghitung. Duduk di halaman, Zhu Hengyu menatap Zhu Dachang sambil tersenyum. Setelah menguap, Zhu Dachang menemukan Zhu Hengyu sedang duduk di taman. "Kenapa kamu di sini?" Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan sedikit terkejut. Zhu Hengyu tidak menunda-nunda, dan langsung mengungkapkan pikirannya. Ketika Zhu Dachang mendengarnya, dia setuju tanpa ragu. Kemudian, Zhu Hengyu mengeluarkan sepasang belati dari cincin dimensional. Ini adalah senjata yang disiapkan untuk Sungai Jen. Sepasang belati ini, Zhu Hengyu tidak tahu asal spesifiknya, bahkan fungsi dan namanya. Sebaliknya, Zhu Dachang melihat sepasang belati dan mengangkat giginya. Mendesis. Bahan dari sepasang belati ini sepertinya adalah batu darah. Bloodstone. Setelah Zhu Dachang mengatakan ini, Zhu Hengyu juga mengingat materi semacam ini. Bloodstone adalah biji langka. Biji ini memiliki dua karakteristik. Yang satu sangat sulit, yang kedua adalah bahwa batu ini memiliki kemampuan khusus. Ketika luka seseorang terkena batu ini, kecepatan penyembuhan luka akan menjadi sangat lambat. Karena luka sembuh perlahan itu akan menyebabkan pendarahan. Terluka oleh senjata yang ditempa oleh Bloodstone, itu akan memasuki kondisi perdarahan. Untuk setiap luka ekstra, efek pendarahan meningkat satu lapisan. Dengan hanya sedikit berpikir, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mati rasa di seluruh. Karakteristik Jian He adalah kecepatan tinggi dan frekuensi tinggi. Ini juga merupakan waktu dengan 3 minat, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu hanya dapat menyebabkan 3 cedera. Jian He, bagaimanapun, dapat menyebabkan 9 luka dengan kecepatan super cepat dan frekuensi sangat tinggi. Meskipun kerusakan tunggal tidak terlalu tinggi. Tetapi jika dikombinasikan dengan efek pendarahan batu darah, efek perdarahan dari 9 luka ditumpangkan, yang mengerikan. Ditelan dengan keras. Ternyata itu terbuat dari batu darah. Bisakah belati ini berkarat? Zhu Hengyu bertanya dengan belati yang berkarat. Tidak masalah. Zhu Dachang tersenyum sedikit dan berkata dengan percaya diri. Kemudian, Zhu Dachang berbalik dan memasuki ruang penempaan yang eksklusif baginya. Zhu Hengyu sedang minum teh di luar, menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, suara lonceng jingle datang dari ruangan. Setelah 1 jam, Zhu Dachang keluar dengan dada melotot. Lihat, berbicara, Zhu Dachang memberikan belati kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melihat belati tajam ini dan sangat senang. Kemudian Zhu Hengyu mengambil belati lain, 2 belati di tangannya, dan berulang kali melihat. Setelah perbaikan Zhu Dachang, tidak ada perbedaan Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.